Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana dari Robita yang Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan. Tetapi pada kali ini Ana akan membawakan Syurah Nabawiyah. Sudah lama juga Ana tidak membawakan tentang Syurah Nabawiyah. Pada kali ini insyaAllah pada video kali ini kita akan membahas tentang pembangunan Ka'bah di era masa Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya udah banyak yang tahu tentang pembangunan Ka'bah di kala masa Nabi Muhammad SAW. Tapi di sini Ana akan menceritakan beberapa sisi yang jarang orang sampaikan. Di antaranya keluarnya ular di sumur dalam Ka'bah, kemudian bergetarnya kota Mekah ketika terjadi renovasi di Ka'bah ini. Tetap jangan kemana-mana, saksikan di Jundu Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Pembangunan Ka'bah kala itu disebabkan oleh terjadinya banjir bandang di kota Mekah. Dan saat itu Nabi Muhammad SAW masih berumur 35 tahun. Faktor dibangunnya Ka'bah ini bukan karena banjir bandang aja, tapi sebelumnya juga pernah terjadi kebakaran pada bangunan Ka'bah ini. Dan sebenarnya banyak faktor kenapa harus direnovasi, kenapa harus diperbaiki. Dan tinggi Ka'bah itu adalah setinggi melebihi tinggi manusia. Dan juga ada dikisahkan di dalam kitab Ibnu Hisham bahwasanya Ka'bah yang di dalamnya banyak menyimpan harta kekayaan juga banyak dicuri oleh orang-orang, makanya harus dipugar dengan baik. Dan ceritanya ada seseorang yang mengambil harta kekayaan di dalam Ka'bah itu yang bernama Duaik. Duaik ini adalah mantan budak Mulai bin Amr bin Ghusa'a. Tapi orang-orang Quraisy menduga bahwasanya Duaik ini adalah korban fitnah. Sebenarnya orang lain yang mengambil harta kekayaan kemudian ditaruh di depan rumah Duaik. Allah alam bisawab yang mana yang benar ya. Kita kembali kepada pembangunan Ka'bah ini. Pada pembangunan Ka'bah ini berkumpullah para kabilah-kabilah Quraisy ini yang ingin merobohkan atau merenovasi Ka'bah tersebut. Karena Ka'bah begitu mulia di sisi mereka semua, begitu keramat, begitu agung, mereka nggak ada yang berani untuk merobohkan Ka'bah ini. Alhasil setelah berdiskusi panjang, akhirnya mereka sepakat untuk memperbaiki dan merenovasi Ka'bah pada saat itu. Namanya membangun Ka'bah atau merenovasi pasti dibutuhkan sebuah biaya, sebuah bahan material dan lain-lainnya. Dan qadarullahnya ada perahu dagang Romawi yang terhempas di pantai Jeddah yang berserakan tuh, sehingga banyak kayu-kayu karena perahu dagang zaman dahulu kan terbuat dari kayu. Kayunya berserakan. Kemudian dipungutin tuh, diambilin orang-orang Arab. Dan pada saat itu ahli kayu itu yang berasal dari Mesir Kipti. Diambil tuh, dibawa tuh kayu-kayu itu. Nah, kayu ini nanti akan berfungsi sebagai atap daripada Ka'bah tersebut. Lalu setelah kayu-kayu ini dibawa di tempat Ka'bah yang ingin diberikan atap di Ka'bah tersebut, mereka biasanya kan namanya orang mau bangun, mereka sisir lah tuh. Bersih-bersih dulu, kemudian lihat-lihat dulu dan lain-lain. Nah, ternyata di dalam sumur Ka'bah ini, jadi di dalam Ka'bah itu ada sebuah sumur. Nah, di dalam sumur ini keluar ular yang besar berjalan ke pinggir tembok Ka'bah. Mereka semua yang sedang lagi bekerja pada ketakutan. Waduh, ada ular, gimana nih ada ular? Dan mereka semua menduga bahwasanya Allah tidak meridhoinya. Dan tidak berselang lama kemudian datanglah burung yang langsung membawa ular tersebut. Luar biasa, Masya Allah. Dan ini adalah kejadian yang sangat istimewa. Dan mereka semua berharap dan berdoa semoga Allah meridhoinya atas yang mereka lakukan ini. Kemudian mereka bekerja lagi untuk merenovasi bangunan Ka'bah tersebut. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW juga ikut membantu merenovasi Ka'bah tersebut. Pada saat mau merobohkan Ka'bah, mereka pada nggak mau nih, mukul duluan gitu. Dan nggak ada yang berani semua. Karena mereka merasa Ka'bah ini adalah sesuatu yang keramat, yang agung, yang dihormati. Walaupun mereka tidak percaya, ada beberapa orang-orang Quraisy ini yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka percaya bahwa Ka'bah ini memiliki keramat dan keberkahan. Mereka semua karena Ka'bah ini sudah ada dari zaman Nabi ke Nabi terdahulu dan mereka sangat dihormati ini Ka'bah. Maka mereka nggak ada mau kualat, artinya begitu. Kemudian Al-Walid bin Mughirah memulai merobohkan duluan. Pada saat itu dirobohkan tuh beberapa bangunan Ka'bah. Dan setelah itu nggak diterusin dulu. Karena pengen lihat nih hasilnya. Dan setelah malam berlalu, mereka orang-orang Quraisy, orang-orang bangsa Arab yang ada di sekitaran Ka'bah ini menanti-nanti apa yang terjadi pada Al-Walid bin Mughirah. Mereka pada merasa khawatir.
apa yang terjadi kepada Al-Walid bin Mughirah. Karena mereka tahu nih Ka'bah ini keramat. Siapa yang macam-macam di Ka'bah ini pasti kualat semua. Ternyata Al-Walid bin Mughirah ini tidak terjadi apa-apa. Dan besok paginya mereka semua kembali bekerja untuk membangun Ka'bah untuk merenovasinya. Dihancurin itu semua, ya. Ditinggalin beberapa pondasi, setelah dirobohkan kemudian dipindahin batu-batu tersebut. Ternyata ada peristiwa yang sangat mengejutkan, bahwa batu-batu yang tadi berjatuhan itu setelah diambil, itu batunya itu balik lagi ke tempatnya semula. Panik kaget lagi ini. Dan paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Wahab memerintahkan kepada semua yang bekerja, janganlah kalian memakai uang haram. Pakailah semua yang kita gunakan untuk merenovasi Ka'bah ini dengan uang halal. Jangan ada uang haram, jangan ada uang hasil perjudian, hasil rampasan. Pokoknya nggak boleh yang haram, harus yang halal. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu lagi diangkatin bisa balik lagi, luar biasa, masya Allah. Dan ketika dirobohkan dan di bagian pondasi, ya, itu terdapat lembaran-lembaran kertas. Dan ternyata isi dari surat tersebut adalah sebuah pesan atau wasiat dari zaman terdahulunya. Dan sudah menjadi kebiasaan orang-orang bangsa Arab itu, kalau membangun rumah itu menulis sebuah wasiat di dalam suratnya, entah itu sebuah nasihat nanti untuk keturunannya. Dan ini terjadi di Ka'bah. Dan di dalam kitab Ibnu Ishaq dikatakan bahwa salah satu dari lembaran itu bertuliskan adalah Mekah adalah rumah Allah. Mekah adalah rumah Allah yang haram. Rezekinya datang dari 3 jalur. Mekah tidak bisa menjadi tanah yang halal bagi penguasanya. Itulah salah satu dari lembaran-lembaran yang ditemukan di dalam kitab Ibnu Ishaq. Sahabat juru, ada sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan pada saat peruntuhan di pondasi batu Ibrahim alaihissalam. Dari salah satu orang Quraisy yang merobohkan pondasi batu Ibrahim ini, dan terdapat ada sebuah batu yang berwarna hijau yang seperti punduk onta yang berdempetan lengket kayak seperti menyatu tersebut itu. Ada salah satu orang Quraisy ini yang memasukkan linggis di antara 2 batu tersebut. Ketika dicongkel untuk dicabutnya, maka seluruh kota Mekah bergetar hebat luar biasa. Dan pada saat itu sang pekerjanya menghentikan pekerjaannya semua. Kaget apa yang terjadi. Jadi ketika batu Hajar Aswad itu dicabut, dicongkel, itu seluruh kota Mekah bergetar. Luar biasa, masya Allah. Dan kemudian mereka merobohkannya dengan sangat hati-hati. Tidak lagi dicongkel dan dicabut, tapi dihancurin bagian pinggir-pinggirnya dan lain-lain. Kemudian mereka pun mulai merenovasi Ka'bah dengan biaya yang halal, bukan dari harta pelacuran, harta riba, harta judi. Mereka menggunakan dengan harta yang halal. Yang tadi dibilang nggak boleh menggunakan harta yang haram, tapi harus dengan harta yang halal. Para pemuka-pemuka Quraisy dan pemimpin para kabilah, mereka ikut bahu-membahu dalam membangun renovasi Ka'bah. Mereka pada membawa tuh batu-batunya di atas pundak mereka masing-masing. Salah satunya ada Al-Abbas, dan Rasulullah SAW juga pun ikut membantu mengangkat batu-batu tersebut di atas pundaknya. Luar biasa, masya Allah. Setiap rukun Ka'bah atau sudut Ka'bah, Ka'bah kan kotak, itu ada setiap sudut kan, itu dibangun oleh masing-masing para kabilah, masing-masing tiap suku. Mereka bahu-membahu lah tuh, jadi masing-masing sukunya tuh diurusin. Siap sudut ini dari Bani apa, Bani ini, Bani Abduddar, Bani Adi, Bani Quraisy dan lain-lain. Itu banyak mereka bahu-membahu. Luar biasa, masya Allah. Dalam proses renovasi ternyata kekurangan dana halal. Dana haramnya masih banyak, tapi yang dibutuhkan adalah dana halal. Udah habis nih. Akhirnya nggak bisa menyelesaikan pondasi yang dibuat oleh Nabi Ismail alaihissalam. Jadi nggak bisa diterusin nih pondasi Ismail. Alhasil hanya membuat tembok-tembok pendek, dan itu sebagai tanda masih dalam termasuk bagian dalam Ka'bah. Yaitu tuh yang melentung itu kan, yang tembok pendek, nah itu masih bagian dari Ka'bah. Dan arsitek bangunan Ka'bah ini adalah orang dari bangsa Romawi yang bernama Bakum. Tinggi Ka'bah sebelumnya ada 9 hasta, kini menjadi 18 hasta tingginya. Dan pada bagian pintunya itu dibuat sangat tinggi, tidak bisa dimasukin kecuali dengan sebuah anak tangga. Jadi nggak bisa, dulu bisa masuk gampang gitu, tangganya pendek. Tapi sekarang harus menggunakan tangga yang sangat tinggi karena dibuat memang pintu Ka'bah itu tinggi sekali. Kemudian ketika pembangunan Ka'bah hampir selesai dan tibalah pada peletakan Hajarul Aswad, inilah yang membuat adanya perselisihan di antara para kabilah.
karena mereka menganggap bahwa kabilah mereka yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad. Wih, ini berselisih pendapat luar biasa. Ini hampir-hampir saja terjadi pertumpahan darah, peperangan yang luar biasa, Masya Allah. Dan ini para kabilah-kabilah pun udah mulai bersekutu di antara para kabilah lainnya. Dan salah satunya adalah Bani Abduddar yang sudah bersekutu dengan Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Dan bahkan mereka pun sudah menyiapkan mangkok darah dan kemudian memasukkan darahnya itu. Dia sambil berkata semuanya udah pada siap mati untuk peletakan Hajar Aswad. Luar biasa. Kondisi perselisihan ini berlangsung tidak 1 hari, akan tapi sampai 4 malam terjadi ini. Luar biasa, mencekam banget ya. Padahal Ka'bah udah selesai dibangun nih bangunnya. Tinggal peletakan Hajar Aswad. Mereka berselisih sampai 4 malam, luar biasa, Masya Allah. Dan alhasil, karena perselisihan ini tidak berhenti, dan pada saat itu orang yang dituakan di bangsa kaum Quraisy itu adalah Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi. Dia adalah paman dari Khalid bin Walid. Dan dia mengatakan bahwasanya cukuplah perselisihan ini. Selesaikanlah konflik ini dengan cara siapa yang pertama kali masuk ke dalam masjid. Akhirnya mereka ikut perintah daripada Abu Umayyah ini. Karena Abu Umayyah ini adalah orang yang tertua di bangsa Quraisy ini. Jadi sangat disegani oleh mereka semua. Kemudian setelah itu mereka pada menunggu siapa yang pertama kali masuk masjid. Dan alhasil ternyata yang masuk ke dalam masjid itu ada Nabi Muhammad SAW. Mereka semua kompak dan sangat senang sekali karena orang yang masuk itu adalah Al-Amin. Mereka sudah menggelari Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Amin, yang terpercaya karena akhlaknya, karena wibawanya, karena kedermawanannya, karena kesopanannya, karena adab dan lain-lainnya. Semua pujian yang baik-baik itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat senang sekali karena orang yang tepat yang masuk ke dalam masjid. Karena mereka semua kebiasaannya memang ketika tidak ada jalan keluar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu terpecahkanlah masalah. Dan orang-orang para pemuka Quraisy ini sangat senang kalau yang masuk itu adalah Amin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW dipanggil, dan kemudian lalu Nabi Muhammad SAW melebarkan selendangnya, dan setiap ujung selendang ini atau sorban dipegang oleh para pemimpin kabilah. Akhirnya mereka pas setuju, diangkat batu. Dan Nabi Muhammad SAW yang meletakkan batu Hajar Aswad di atas sorban tersebut, di atas sorban Nabi Muhammad SAW. Kemudian jalan ke pintu Ka'bah, dan Nabi Muhammad SAW pun yang mengangkat atau mengambil batu Hajar Aswad itu dan diletakkan di tempatnya. Luar biasa, Masya Allah. Dan selesailah konflik tersebut. Dan memang bangsa Arab ini paling gampang terpecah sebuah konflik peperangan hanya hal-hal yang sepele. Perselisihan kaum Quraisy ini tidaklah mengherankan, karena memang Ka'bah adalah tempat kiblat bangsa Arab, dan Ka'bah merupakan tempat mereka berhaji. Maka dari itu setiap pekerjaan yang dilakukan demi Ka'bah menjadi mulia dan memiliki kebanggaan tersendiri. Dan memang Ka'bah merupakan rumah pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat ibadah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di surah Al-Imran ayat 96 sampai 97, yang artinya adalah sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang ada di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa yang masuki Baitullah itu menjadi amanlah dia. Surah Al-Imran ayat 96 sampai 97. Sahabat Judu dimana berada, sedikit pengetahuan tentang sejarah kepengurusan Ka'bah sebelumnya. Sebelumnya adalah kabilah yang diamanahi setelah anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam, yaitu dari kabilah Jurhum. Akan tapi kabilah Jurhum ini telah membangkang dan berbuat zalim kepada orang yang setiap masuk Mekah. Zalim nih kabilah Jurhum. Alhasil kabilah Khuza'ah sepakat untuk mengusir kabilah Jurhum dari Baitullah, sehingga kepengurusan Ka'bah diambil alih oleh kabilah Khuza'ah hanya beberapa masa. Setelah itu kepengurusan Ka'bah diambil alih oleh orang-orang Quraisy. Pada saat itu yang memimpin adalah Qusay bin Kilab. Nah, Qusay bin Kilab ini sangat disegani oleh kabilah-kabilah Arab, sehingga negeri Mekah menjadi aman. Siapapun yang berlindung di naungan Qusay bin Kilab akan menjadi aman, karena Qusay bin Kilab ini adalah benteng terkuat yang sangat disegani oleh kabilah-kabilah Arab. Dari gangguan orang jahat udah aman udah.
Pokoknya masuk ke Mekah selama waktu itu masih dipimpin Qusay bin Kilab, aman dah. Pada takut semua sama Qusay bin Kilab ini, luar biasa Masya Allah. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan mereka semua sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Ankabut ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Surah Al-Ankabut ayat 67. Luar biasa Masya Allah sahabat Jendo. Ini ada sebuah kisah pembangunan Ka'bah di masa Nabi Muhammad SAW. Ketika itu berusia 35 tahun. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat buat sahabat Jendo dimanapun berada. Dan ini menjadi inspirasi, menjadi teladan buat kita semua. Tetap ikuti kisah-kisah Sirah Nabawiyah lainnya di Jendo Channel. Dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terup to date. Ana Derobis, salam Jendo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.